Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas metode pengarsipan dan akses. Perkenalkan, nama saya Pradinisia Anissa Putri, nomor BP 211011526103002 dari kelas Sistem Informasi 7 Fakultas Ilmu Komputer. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang media penyimpanan. Yang pertama yaitu hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatil memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Berbeda dengan media penyimpanan RAM yang hanya menyimpan data selama perangkat tersebut memiliki daya. Hard disk pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1956, yang mana kemudian menjadi standar penyimpanan untuk penggunaan komputer umum di tahun 1960-an. Fungsi hard disk. Hard disk merupakan memori berkapasitas besar pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Data yang disimpan tersebut seperti sistem operasi Anda, Windows, Linux, software, browser, Office, dan lain-lain, serta data pribadi Anda, dokumen, foto, lagu, dan lain-lain. Hard disk hadir dengan berbagai macam ukuran kapasitas yang mampu menyimpan hingga miliaran bits. Biasanya, semakin besar ukuran kapasitas dari sebuah hard disk, maka semakin rendah kecepatan RPM-nya atau raw rate per minute. Lalu, komponen hard disk. Yang pertama yaitu platter. Platter terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca, atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer Anda. Sebuah hard disk berkapasitas besar biasanya dilengkapi dengan platter yang lebih dari satu yang disusun bertempur di setengah spindle. Yang kedua, spindle. Spindle merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Selain itu, pada spindle juga terdapat motor yang berfungsi untuk memutar platter dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, read atau write head. Read-write head adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di setiap sisi platter, satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi di bawah untuk menulis. Yang keempat, read atau read actuator arm. Read atau read actuator arm berperan layaknya sebuah lengan pada jenis pemutar, berfungsi untuk menyesuaikan posisi read-write head sesuai dengan lokasi data pada pattern. Yang kedua, disket. Pengertian disket. Disket merupakan salah satu perangkat komputer yang juga dinamakan sebagai floppy disk. Disket merupakan salah satu media penyimpanan yang memang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena sudah ada hard disk, baik itu hard disk internal maupun eksternal. Perlu dipahami bahwa disket adalah sebuah cakram magnetik yang memiliki kapasitas sangat kecil. Bayangkan saja kapasitasnya kurang lebih mencapai 1,44 MB. Dengan kapasitas tersebut, kira-kira sekarang hanya bisa digunakan untuk menyimpan 1-3 dokumen berformat PDF. Hal inilah yang membuat disket sudah tidak digunakan kembali, karena sekarang file-file yang kita miliki atau data-datanya memiliki kapasitas yang sangat besar. Lalu, fungsi disket. Disket merupakan sebuah media penyimpanan yang bersifat removable. Artinya, media penyimpanan ini bisa dilepas dan dipasang dengan mudah. Floppy disk atau disket digunakan untuk memperoleh sebuah informasi mengenai data yang keluar maupun yang masuk ke dalam sistem komputer. Jika Anda mempunyai disket dengan kapasitas yang sama, namun disket hanya memiliki kapasitas penyimpanan yang begitu kecil sehingga terkadang membutuhkan banyak disket dengan data yang berbeda-beda. Yang ketiga, compact disk atau CD. Pengertiannya adalah piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun juga plastik. Compact disk atau CD memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data tersebut kemudian direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. CD pertama kali diperkenalkan pada 1982 yang kemudian mendapatkan puncak penjualannya sekitar tahun 2000-an, di mana penjualan CD
mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu 2,445 juta piringan atau keping. Fungsi CD adalah sebagai media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data. Jadi, CD bisa digunakan untuk menyimpan audio, video, maupun berbagai jenis file lainnya. Namun, tentunya penyimpanan yang dilakukan harus memperhatikan kapasitas dari CD tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, DVD. Pengertian DVD. DVD merupakan disk optik generasi kedua dari pengembangan CD, di mana sebagai media penyimpanan optik yang sering digunakan untuk menyimpan video, audio, dan data. Teknis penyimpanan data menggunakan DVD merupakan salah satu teknologi tertua yang masih relevan digunakan sampai saat ini, di mana segalanya hampir serba digital. Dari segi fisiknya, DVD sama dengan CD, namun memiliki kapasitas 6 kali lebih tinggi. Nah, perbedaan kapasitas inilah yang membuatnya lebih populer. DVD memiliki kapasitas penyimpanan 4,7 GB single layer yang dapat memutar video atau film beresolusi 720 x 480 pixel. Itulah kenapa banyak orang yang lebih memilih DVD sebagai media untuk memutar film. Ada 7 jenis DVD, yaitu DVD-R, DVD-RW, DVD-R, E+R, DVD plus RW, DVD-D, DVD video, DVD audio. Lanjut, yang kelima adalah DVD-RW. DVD-RW adalah cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas sama dengan DVD-R, biasanya 4,7 GB. Format ini dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah disetujui oleh DVD Forum. Tidak seperti DVD-RAM, DVD-RW dapat dimainkan di sekitar 75 DVD player biasa. Keuntungan utama DVD-RW dibandingkan DVD-R adalah kemampuan menghapus dan menulis kembali sebuah cakram DVD-RW. Menurut Pioneer, cakram DVD-RW dapat ditulis sekitar 1000 kali sebanding dengan standar CD-RW. Cakram DVD-RW biasanya digunakan untuk tujuan backup, kumpulan berkas, atau home DVD video recorder. Keuntungan lainnya adalah bila ada kesalahan menulis, cakram masih dapat digunakan dengan cara menghapus data yang salah tersebut. Yang keenam, flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Lalu, fungsi flash disk. Flash disk memiliki fungsi untuk menyimpan dan memindahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar. Anda juga bisa menggunakan flash disk untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi portable. Flash disk juga dapat digunakan untuk menyediakan instalasi sistem operasi baru untuk komputer Anda tanpa menggunakan DVD sebagai media instalasinya. Sekianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.